Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Nopel Hanin Humairo. Channel ini akan memposting cerita setiap hari pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Jadi kepada teman yang belum berlangganan atau subscribe, silakan untuk segera mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, sekarang akan dituturkan dari sudut pandang Ella. Aku benar-benar panik saat telepon Mas Adnan tetap tak diangkat keesokan harinya. Dia benar-benar kabur kalau begitu. Terus, bagaimana nasibku ke depan? Bagaimana kalau uang belanjaku habis? Siapa yang akan mentransfer? Siapa yang akan mentransfer? Adnan sialan. Di mana kamu, Harusnya jangan langsung menyimpulkan. Tanya dulu apa yang kami lakukan. Hanya ngobrol, sumpah. Setelah sarapan, aku langsung meminta suami Biasih menyiapkan mobil. Aku tak bisa tinggal diam. Mas Adnan harus ditemukan. Meski tak tahu harus kemana mencari, aku tetap pergi. Hal pertama yang kulakukan adalah ke rumah kedua, tempat di mana kami pertama kali tinggal. Aku sampai di rumah yang diurus oleh dua pelayan baru. Bimina telah kupecat karena tahu perselingkuhanku dengan Kevin kala itu. Maaf Nyonya, Tuan tak datang ke sini. Aku berdecik mendengar keterangan menyebalkan itu. Apakah dia ada di rumah orang tuanya? Tak mungkin aku ke sana. Bisa-bisa jadi bahan olok-olokan. Sekarang, kamu telepon nomor ini. Tanyakan apa Tuan Adnan ada di sana. Jangan bilang saya nanyain, cepat. Aku menyodorkan nomor telepon rumah keluarga Mas Adnan. Aku tak mungkin melakukannya sendiri. Bisa-bisa diceramahi sepanjang rel kereta api. Setelah pelayan itu menelpon, diterimalah kabar bahwa Mas Adnan tak ada di sana. Bahkan katanya sudah seminggu tak mengunjungi mereka. Seketika tubuhku lemas. Kalau saja tak berpegangan pada tembok, mungkin sudah ambruk. Kemana lagi harus ku cari pria baperan itu? Otakku tak mampu menggapai informasi tempat-tempat yang mungkin disinggahi Mas Adnan. Aku harus duduk sejenak untuk merenung. Siapa tahu ketemu jalan keluar. Aku tak boleh bernasib tragis seperti Rida. Ditinggalkan orang yang sama, yaitu Adnan. Kalaupun mau cerai, aku harus sudah punya ganti. Seorang Ella tak boleh terlihat mengenaskan di mata publik. Apa kata dunia kalau aku jadi janda miskin? Itu tak boleh terjadi. Pusinglah. Lebih baik aku diam sejenak, memikirkan apa yang harus dipikirkan. Mengapa tak membalas pesan? Marah padaku. Aku hanya membaca pesan dari Jim. Tak ada selera untuk membalasnya. Lagi pula aku masih pusing dengan urusan Mas Adnan. Sudah seminggu pencarian hasilnya nihil. Yang ada capek sendiri. Aku baru pulang dari Paris. Ada hadiah istimewa untukmu. Tapi bagaimana menyampaikannya kalau tak direspon? Please angkat teleponnya. Hadiah dari Paris. Mataku seketika membulat membaca kata-kata itu. Pasti harganya mahal. Jiwa sosialitaku meronta. Ingin langsung bertanya hadiah apa. Tapi tunggu. Harus jaga wibawa. Aku tak boleh terlihat matre di depannya. Santai saja. Yang penting hadiah itu akan kudapatkan. Aku video call sekarang ya. Dan suara panggilan pun berdering. Aku biarkan dulu sampai 3 kali pengulangan barulah diangkat. Lama sekali mengangkat teleponnya. Marahkah sampai tak membalas pesan? Aku jawab sedang banyak masalah jadi pusing. Ketika ia mendesak dan bertanya apa masalahnya, ku katakan saja bahwa Mas Adnan menghilang sudah 1 minggu. Entahlah seperti apa perasaan sebenarnya orang itu saat mendengar berita bahwa Mas Adnan menghilang. Kalau dari mimik yang terlihat di video call sih tanpa ekspresi, makanya sulit menebak apa yang ada di hati terdalamnya. Senangkah sebab akan bisa bebas bertemu denganku atau biasa saja? Kalau khawatir tak mungkin. Mana ada saingan cemas pada lawannya. Selanjutnya ia mengalihkan pembicaraan dengan mengajak pertemuan lagi. Katanya ingin menyampaikan hadiah dari Paris itu. Awalnya aku pura-pura menolak. Gengsi dong kalau langsung menerima ajakan. Di mana harga diri Ella? Tenang saja, ini bukan kencan, hanya ngobrol saja. Aku memberi hadiah pun sebagai teman, tak lebih, bujuknya.
Setelah berulang kali pria itu meminta, barulah kukabulkan permintaan tersebut. Sejujurnya aku senang atas ajakan ini apapun namanya. Kencan atau bukan itu tak masalah. Yang penting kami akan semakin dekat dan siapa tahu ke depan bisa jadi pengganti Adnan. Suka? Tanya Jim setelah aku melihat isi 3 tote bag yang disodorkan. Isinya wow banget. Tas, sepatu, dan gaun branded karya desainer ternama Paris. Aku yakin harganya ini ratusan juta. Royal sekali pria ini memberi hadiah pada teman wanitanya. Bagaimana dengan istri sahnya? Luar biasa. Aku mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan. Jim membalas dengan mengembangkan senyuman. Kami pun terlibat obrolan. Mengapa ingin dekat denganku? Bukankah istrimu cantik? Pancingku pada akhirnya. Jim menatap lekat saat pertanyaan itu meluncur dari lisanku. Ia kemudian berpaling, lalu fokus pada makanan. Selepas itu, aku tak bertanya lagi. Sepertinya ia memang tak mau menjawab. Biarkan sajalah, tak penting juga tahu alasannya. Kami pun mulai menikmati hidangan yang telah tersaji di atas meja. Kami menyentuhkan gelas piala berisi minuman sebagai tanda persahabatan. Meski tak meyakinkan akan ada persahabatan pria dan wanita. Sudah 2 pekan Mas Adnan tak kunjung pulang. Aku pun sudah tak mencarinya lagi. Sekarang malah sibuk menata hubungan baru dengan Jim. Tiap malam kami video call untuk sekadar ngobrol. Siangnya bertemu di jam makan. Pertemuan itu seperti biasa berlangsung di restoran The Madam. Hubungan kami makin dekat hingga aku hampir lupa bahwa masih berstatus istri orang. Aku tak peduli lagi akan hal itu sebab pria itu pun membiarkanku terkatung-katung. Jadi ya jelas pilih yang akan memberi masa depan lebih baik. Sayang, maaf lama menunggu. Ucapnya mesra setelah menyentuh bibir ini. Ya, sekarang kami sudah lebih jauh melangkah. Aku dan dia telah jadi sepasang kekasih. Bahkan berencana akan naik pelaminan setelah urusan dengan pasangan masing-masing selesai. Kami ngobrol diselingi kecupan-kecupan mesra. Kadang Jim lebih nakal lagi. Sudah berani meliarkan tangannya pada beberapa bagian tubuhku. Nafsu telah membawaku jauh melabrak norma-norma. Ditambah harapan menjadi istri pengusaha ternama sudah ada di depan mata. Jim pun sama. Ia telah lupa bahwa ada istri dan anak di rumah. Wanita itu mungkin selalu menanti dengan harapan suaminya tak singgah di kuncup mawar lain. Kami memang terkutuk. Pengkhianat kelas kakap yang hanya tahu bagaimana nafsu berbalut cinta ini tersalurkan. Bahkan pemahaman tentang dosa sudah tak memberi efek apa-apa. Yang ada bagaimana hari ini kami bebas, puas mereguk bahagia. Aku lebih berani membuka hubungan dengan Jim dibanding saat bersama Kevin. Pria ini tidak dicap sebagai buaya yang pekerjaannya memperdaya wanita. Aku pun jadi lebih percaya padanya dibanding pada Kevin. Jikapun dia meminta hubungan badan, kurasa aku akan melayani dengan senang hati. Kurangnya nafkah batin dari Mas Adnan membuat otakku jadi liar saat berdekatan dengan Jim. Bahkan kadang ingin sekali mengajaknya memadu asmara. Namun aku masih tahan harga. Tak boleh sampai memulai lebih dahulu sebab bisa jatuh harga diri ini. Hari ini, aku sengaja mengajaknya berlama-lama bicara. Bahkan kukatakan tak usah ke kantor lagi. Pastilah mudah memberi alasan bagi ketidakhadiran seorang atasan. Ada hal sangat urgen yang ingin kubahas. Ini terkait masa depan hubungan kami. Sama seperti pada pria-pria sebelumnya, aku akan mendesak mereka memberikan status resmi. Tak jadi dengan Kevin, Jim pun tak apa. Toh sama-sama orang kaya. Keduanya setaraf dalam ketampanan, juga gemerlapnya harta dunia. Mas, aku tak mau hubungan ini tak jelas arahnya. Apalagi kita sama-sama sudah punya pasangan. Kamu suami orang, aku juga istri orang. Bagaimana kalau istrimu tahu? Apa kau akan membuangku seperti sepupumu Kevin? Tanyaku dengan nada lembut, tapi diselimuti unsur tekanan. Pria itu menghela napas berat.
Sepertinya ia tak memiliki hubungan buruk dengan istrinya. Jadi ada di posisi dilema saat ini. Ia ingin tetap bersama Cindy, tapi juga mau memilikiku seutuhnya. Bagi Ella, itu tak boleh terjadi. Aku tak bersedia jadi wanita simpanan meski diberi harta berlimpah. Yang kubutuhkan bukan hanya uang, tapi juga status dan martabat sosial. Aku ingin dikenal sebagai istri seorang pengusaha. Hal itu bisa dijadikan ajang pamer di hadapan publik. Betapa puas ketika melihat manusia tak bisa lagi membantah kejayaan Ella. Beda dengan Kevin, hubungan pria itu dengan istrinya memang sudah hancur. Alasan tetap bertahan adalah adanya ikatan bisnis keluarga keduanya. Jadi mudah baginya saat itu untuk melepas istri demi diriku. Hanya saja nasib sial telah menimpa kami. Adnan berhasil menguak perselingkuhan sebelum kami bersenang-senang. Kita jalani saja dulu hubungan ini. Kita lihat bagaimana cinta kita makin kuat hingga jika suatu saat ada badai, takkan sanggup tergoyahkan. Aku benci dengan jawaban tersebut. Itu bukanlah kepastian, tapi sebentuk sikap cari aman. Dan aku harus memberi orang ini pelajaran agar jangan coba-coba mempermainkan Ella. Ya, kalau begitu kita sudahi saja hubungan ini. Terima kasih untuk semua perhatianmu padaku. Jim menarik tanganku. Ia berusaha menghalau kepergian kekasihnya ini. Sayang, jangan marah begitu dong. Nanti cantiknya hilang 1%. Kita bicarakan baik-baik. Tenanglah, aku sedang mencari cara untuk melepas Cindy. Beri aku waktu, sebab semua tak semudah membalikan telapak tangan. Kau pasti paham sayang. Aku duduk kembali bukan karena bujuk rayunya. Aku melakukan ini sebagai rangkaian sandiwara demi memenangkan permainan. Kemudian Jim melontarkan segala macam rayuan demi mengembalikan kemesraan kami. Setelah suasana kembali seperti semula, barulah ia menghentikan gombalannya. Kencan yang sempat menegang ini kembali diliputi kemesraan. Sekarang, seolah-olah percekcokan tadi tak pernah terjadi. Keadaan ini terus berlangsung hingga kami lupa waktu. Dan kemesraan kami takkan terhenti jika saja tak datang pengganggu. Pengganggu itu adalah satu bentakan dari arah belakang meja kami. Jadi wanita jalang ini rekan kerjamu, Jim? Aku dan Jim menoleh bersamaan pada wanita yang tengah diliputi angkara murka. Tentu saja kami syok sebab perempuan yang wajahnya memerah itu adalah wanita bernama Cindy, istri Jim.